Woi cuy, apa kabar? Balik lagi sama gue Tong. Iya, kayak yang kelihatan gue lagi siap-siap mau jalan sama Ireng. Ini hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gue rencana mau jalan dari Bekasi menuju Lombok. Jadi part per part nanti ikutin terus perjalanannya. Oke cuy, jadi pada perjalanan kali ini kan hari Jumat ya. Jadi target gue nyampe di Lombok itu nanti hari Senin. Gue start dari rumah dari Bekasi itu jam 9 malam. Ya, target gue nyampe di Dieng lah sekitar pagi lah ya. Sekitar ya 8 jam sampai 9 jam perjalanan lah gue nyampe di Dieng. Di daerah Tambun gue mampir untuk ngisi bensinnya Ireng yang pertama. Di sini gue ngisi Pertalite dan ternyata katanya ada regulasi baru untuk ngisi Pertalite. Cuma boleh 70.000. Katanya dari pimpinannya bilang kayak gitu. Apakah karena motor gua Thunder jadinya cuma boleh ngisi 70.000? Jadi di perjalanan malam gue ini gue agak percepat aja karena ya Pantura gitu-gitu aja. Lawannya motor-motor, lawannya mobil-mobil, lawannya truk, lawannya bis-bis malam gitu ya. Seperti biasa. Jadinya gue nggak terlalu banyak di Pantura, jadi gue gaspol lah ya terus. Gue paling berhenti itu nanti ada di daerah Dampyak buat isi bensin lagi. Ya ini gue udah nyampe di jalur Wanayasa ya, jalur yang sebenarnya gue pengen lewatin waktu gue ngerencanain ini, tapi tadinya nggak mau gue lewatin sebenarnya karena jalurnya gelap banget cuy, gila. Dan kalian lihat sendiri, jadi lewat Wanayasa tuh nanti akan ngelewatin perkebunan teh si kembang namanya, dan di situ nggak ada penerangan men, gila lewatin kebun teh gelap banget. Kalau lampunya nggak terang mungkin bakal gelap gulita dan gua bakal kegelapan sih di situ. Tapi untungnya lampu Ireng cukup mumpunin buat jalanan gelap. Ya jadi gue ganti-gantian aja pakai lampu jauh, lampu dekat supaya gue bisa lihat jalanan. Ya ada sih deg-degannya, cuman ya mau gimana lagi. Nah, ini gue udah mulai nyampe ke pemukiman warga, gue udah lepas dari kebun teh eh, si kembang, dan ini kurang lebih sekitar masih ya sekitar 30 sampai 40 menit lagi menuju tanjakan Sikalim lah kurang lebih. Jadi setelah gua bergelap-gelapan sendirian, gak jauh dari situ belokan ke kiri gue melihat ada satu warung ibu-ibu yang pagi ini kayak cuma dia doang yang buka ya. Dan gue mutusin buat mampir di sini, dan gue lihat kan ada makanan sama paling enggak ada termos di situ, jadi mungkin gue bisa ya ngopi-ngopi dulu lah. Setelah berhenti gue mutusin buat sarapan dulu di sini sambil menjelang terang ya, karena gue nyampe di warung ini tuh sekitar jam-jam subuh, jam-jam 5-an setelah perjalanan kurang lebih 8 jam. Ya gue makan, gue ngopi, dan gue bersantai-santai ria. Ibu terima kasih sarapan sama kopinya. Saya lanjut ya Bu. Terima kasih Bu. Ikut. Oke guys, kita siap-siap lagi. Kita menuju, amin. Kita mau menuju mana? Namanya Tanjakan Sikarim. Ya, di sini gue udah siap buat jalan lagi. Udah segala macam gue colok-colokin, mic juga, charger juga, segala macam lah, dan udah nyiapin maps juga. Jadi perjalanan ini gua menuju Tanjakan Sikarim kurang lebih 15 km atau 30 menitan lah.
kurang lebih untuk nyampe ke tanjakan Sikarim. Gue pengen nyoba si Ireng nih mampu nggak nanjak ke atas gitu ya melalui tanjakan Sikarim. Dan sebelum itu, ternyata perjalanannya udah disuguhin view kayak gini cuy. Jadi gue tepat banget kalau gue tadi berhenti dulu buat nyarap dan buat ngopi dan nungguin terang karena ternyata ada suguhan yang sangat indah di depan gue. Mantap. Ya ini gue udah hampir mau sampai ke tanjakan Sikarim. Masih ngelawatin jalan-jalan kecil dan ya matahari udah mulai muncul di depan gue. Udah mulai terang, mata udah mulai sepet. Ya kalau berdasarkan maps dari belokan ini udah nggak jauh lagi ya ke tanjakan Sikarim. Sebentar lagi gue bakal nyampe ke tanjakan Sikarim. Selama perjalanan ke tanjakan Sikarim gue cuma emes sama pemandangannya sih. Wah gila indah banget pemandangannya. Thanks God udah nyiptain begitu indahnya pemandangan ini. Gokil. Nah gak berapa lama gue tuh ngeh, loh kok ini tanjakan Sikarim kok gak nanjak tapi kok nurun. Ternyata gua itu masuk ke tanjakan Sikarim dari atas cuy, bukan dari bawah. Si ganteng emang. Ya mohon maaf, namanya juga nggak tahu ya kan. Jadi gue lagi nurunin tanjakan Sikarim. Ini adalah tanjakan yang viral, yang banyak orang nggak bisa nanjak di situ. Dan kalau lu lihat ini tuh batu sebelah kiri itu adalah batu tempat dimana tempat orang-orang sekitar itu bikin konten yang orang-orang nggak kuat nanjak di tanjakan Sikarim ini. Jadi gue lanjut aja turun ke bawah sambil gue cari spot buat gue nge-record gue nanjak dari bawah terus lanjut ke tanjakan Sikarim. Ya hitung-hitung briefing lah ya buat nanjak di tanjakan Sikarim ini. Ya emang pas gue nurunin itu tadi memang banyak batu-batu lepas ya di situ ya. Jadi mungkin itu adalah kesulitan untuk bisa nanjak di tanjakan Sikarim ini. Makanya gak sedikit orang yang gak bisa nanjak sampai atas harus berhenti di tengah-tengah waktu nanjak di tanjakan Sikarim ini. Ya, jadi setelah turun agak jauh, akhirnya gue nemuin juga spot buat muter balik. Buat gue muter balik dan prepare untuk nge-record tanjakan Sikarim ini. Oke, jadi kita akan coba untuk tanjakan Sikarim ini seperti apa ya. Let's go. Prepare ya. Ini dua. Bisa nggak ya? Coba ya. Oh, bisa dua. Di tengah tajam. Satu lagi. Kita nyalain dulu. Itu tanjakan Sikarim.
udah narik proses tali kopling kan, biarin aja pakai torsi mesinnya, manfaatin. Jadi gue datang dari arah sana, which is sebenarnya itu atasnya tanjakan Sikarim. Jadi turun dulu tadi. Ireng. Abang. Coba capture foto dulu. 1, 2, 3. Lagi tuh. 1, 2, 3. Oke, jadi itu dia tanjakan Sikarim. Kita udah cobain. Tinggal nanti istirahat dulu palingan. Dan yuk Pak, istirahat dulu. Sambil nanti persiapan nerusin buat perjalanan. Orang-orang sini ramah-ramah banget. Dan setiap lewat pasti negor, gila bener, luar biasa, mantap. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi, dadah.